Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 29 Juli 2020, peringatan wajib Santa Marta. Persahabatan antara Tuhan Yesus, Maria, Marta, dan Lazarus terlukiskan di dalam Injil. Beberapa kali Yesus mengunjungi Betania, sebuah desa kecil yang tidak jauh letaknya dari Yerusalem, yang menjadi tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus. Santa Marta dikenal sebagai sosok yang spontan, tekun, dan rajin. Ia senantiasa sibuk melayani Tuhan. Ketika Yesus dan para murid datang berkunjung, sementara kakaknya Maria duduk di dekat kaki Tuhan, Santa Marta juga dikenal sebagai sosok yang tangkas, tanggap, dan beriman kuat. Marta segera bergegas mendapati Yesus ketika mendengar berita kedatangan Yesus dan para murid. Marta juga menunjukkan sikap imannya yang penuh dengan mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kisahnya akan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 19 sampai dengan 27. Haleluya, haleluya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dialah yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pesta nama untuk saudari-saudari sekalian yang merayakan nama Santa Marta pada hari ini. Ketika saya mengajar anak sekolah minggu di tanah Papua, lagu andalan, dan baru saya tahu ketika di sana adalah lagu ini. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Yesus datang menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Oh Marta, oh Marta, oh sio Marta. Entah syair yang terakhir artinya apa, namun dalam lagu ini menjelaskan perihal dua orang bersaudara
dan masing-masing mengambil peran dalam mengungkapkan imannya. Ada yang setia mendengarkan sabda Tuhan, dan ada pula yang setia melayani Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, mana yang lebih baik Romo? Setia mendengarkan firman atau setia dalam karya pelayanan? Tentu kita tahu yang lebih baik adalah setia mendengarkan firman dan mengungkapkannya dalam karya pelayanan. Inilah yang membedakan kita sebagai seorang beriman dalam melakukan karya-karya pelayanan. Banyak orang melakukan karya baik, namun belum tentu karya-karya itu terinspirasi dari firman Tuhan. Mungkin orang yang tidak beriman sekalipun dapat berbuat baik, namun perbuatan-perbuatan baik tidak didasarkan atas iman akan Tuhan. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jika demikian, setiap karya pelayanan dan perbuatan baik kita bermuara pada Tuhan sendiri, bukan untuk membesarkan nama kita pribadi-pribadi. Firman Tuhan hari ini mengisahkan pengungkapan iman Marta akan kebangkitan. Dan iman itu berbuah pada mukjizat nyata, yakni saudaranya Lazarus yang telah terbaring 4 hari di dalam kubur bangkit. Saudari-saudaraku, di masa pandemi ini, di tengah segala situasi sulit yang kita alami, dan kini angka COVID di dalam negeri tembus 100.000 orang, kita diajak untuk semakin beriman kepada Tuhan, dan iman itu kita tunaikan dalam perbuatan nyata sehari-hari kita. Yesus sendiri bersabda kalau Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dialah jalan, dan bukan sembarang jalan, namun jalan yang benar dan akan menghantar kita pada kehidupan. Yuk kita semakin mengandalkan Dia dalam hidup kita, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.